Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kita mau ngulas membuat kolam di tanah datar. Kan kalau kolam itu biasanya kalau di tanah-tanah pesawahan, di tanah-tanah yang memang ada aliran airnya gampang, nggak rembes pasti kan. Nah, ini kita lagi mengulas nih. Ini kita anggap tanah datar tadinya nih. Ini tanah lapang nih tadi. Kita anggap gitu. Ini tanah lapang. Ini tanah lapang. Konsepnya adalah galinya itu kalau pemirsa lihat nih, galinya juga nggak dalam. Nih, galinya berapa nih? Ngegalinya nggak dalam. Ngegalinya itu kalau pemirsa lihat ini ngegalinya ini sekitar 30-40 cm lah. Paling dalam setengah meter. Nah, konsepnya seperti itu. Lalu kita jejerin karung. Kita tambah karung seperti ini nih, kita susun karung. Karungnya disulam. Disulam lah gitu, ngerti lah. Silang sini, silang sini, silang sini. Nah, intinya tanahnya itu kita gali nggak dalam, kita buang tanahnya ke atas. Jadi kalau suatu saat mau ditutup, kolam ini mau ditutup, tinggal diuruk lagi aja, tinggal diuruk. Nah, jelas ya, jelas. Nah, sekarang kita lihat ini nih, pemirsa nih. Setelah jadi itu kan itu tadi 3 itu cuma contoh ya. 3 itu cuma contoh. Nah, ini pemirsa lihat nih. Ini adalah susunan karungnya tapi kolamnya udah jadi. Nah, susunan kolamnya kayak gini nih. Bukan udah jadi. Ini kita anggap ketinggiannya segini pemirsa nih. Ketinggian segini. Bambunya itu lihat tuh pemirsa bambunya. Bambunya kita rada miring. Harusnya saya tadi dari atas ya ngeliatin. Nah, kayak gini nih. Tuh pemirsa tuh. Jadi di karung-karung ini dikunci sama si bambu ya. Karung-karungnya dikunci sama bambu. Ini buat tepian nih, buat tepian pemancingan nih. Terserah sih nih, mau bikin pemancingan atau mau bikin kolam ikan bebas. Intinya konsepnya seperti ini. Tuh. Jadi dikunci sama si dikunci sama si bambu. Nah. Sekeliling. Oh, yang ngarungin pemirsa no. Lagi pada ngarungin. Intinya ini mau dibuat empang besar. Bisa kalau konsep mau bikin empang, mau bikin kolam ikan gede ya kayak gini. Mau bikin pemancingan ya kayak gini. Ini kita nggak ngomongin pemancingan, kita kontennya konten kolam dulu. Terserah nanti kolamnya mau dipakai buat apa terserah. Intinya tuh kayak gitu tuh. Nah, tengah-tengahnya pemirsa, coba lihat tengah-tengahnya. Ini tanahnya ini kelihatan nggak di kamera ya? Ini rada, jadi gini pemirsa. Dari sini datar nih. Dari sini datar menurun, dari sini menurun. Nah, sampai titik ini. Dari sini naik lagi. Jadi dia kayak V gitu, kayak V tengah-tengahnya. Ini konsepnya bisa buat panen ikan, nanti ikan yang ngumpul di tengah-tengah. Ya kan? Kalau kita panen ikan gitu, ikannya bisa ngumpul di tengah-tengah. Mau ikan apapun bisa ngumpul tengah-tengah konsepnya. Sambil kita keringin, ikan ngumpul tengah-tengah. Kalaupun ini mau jadi pemancingan atau apa, nanti ada saluran pembuangan. Kita udah ada di sini nih. Saluran pembuangannya udah kita siapin peralon. Jadi nanti peralonnya itu langsung ke tengah sini. Jadi dia kotoran dari sini nih kesedot. Nih peralonnya udah kita siapin nih. Harusnya ada 3 nih. 1. Mana lagi ya? Ada 3. 1 doang itu. Oh no. Lihat pemirsa no. 2. Ini peralon nih, tuh peralon. 2, ada 3 lah pokoknya, ada 3. Jadi konsepnya adalah pembuangan tengah itu nanti peralonnya itu dipanjangin ke tengah. Tinggal kita sedot di luar, tinggal kita buka di luar. Jadi kotoran tuh keluar semua. Jelas ya, dindingnya udah jelas, ininya udah jelas. Terus kalau mau kolamnya lebih bagus, dikasih ini asbes nih. Nih asbesnya tuh. Jadi di pinggiran si bambu nanti dikasih asbes seperti ini pemirsa nih tuh. Kasih asbes kayak gini. Jadi dilihat dari luar kan enak nih. Ini sebaris nih. Coba bayangin. Ini kalau kira-kira udah ada asbesnya, tuh rapi kan kelihatannya. Rapi tuh. Tuh kalau udah ada asbesnya rapi pemirsa tuh. Kalau udah ada asbesnya nanti rapi. Ya kan? Kalau udah ada asbes rapi. Nah, ini adalah kalau asbes nih penting gak penting dah. Yang mau pakai asbes boleh, yang enggak juga nggak apa-apa. Tergantung situasinya. Kalau mau jadi pemancingan ya pakai asbes. Kalau kolamnya mau kolam pemancingan pakai asbes. Kalau
Aduh, ngomong aja ngos-ngosan saya. Aduh, dadanya sesek terus. Bukan corona pemirsa, bukan corona, asam lambung. Jadi kalau lambung naik ke dada nyesek. Nah, kalau kolamnya mau dipakai pemancingan, pakai asbes. Kalau mau cuma empang biasa, nggak ada modal, nggak ada apa, nggak usah lah, bambu begitu ya cukup pemirsa tuh. Bambu begitu pemirsa. Nah, ini yang penting lagi. Step selanjutnya. Ini kita ngisi, ini adalah tanah lapang. Tanah yang bukan sawah, bukan apa. Sekarang pertanyaannya, rembes nggak? Kan gitu kan. Rembes nggak ini nanti di konten selanjutnya saya praktekin. Tapi saya sebenarnya udah banyak konten-konten supaya bikin kolam nggak rembes. Jadi kalau rembes nggak, jujur aja, dikasih air 24 jam mesin satelit tetap aja rembes terus, nggak bakal bisa nampung air ini karena ini tanah, nggak bisa nampung air. Caranya adalah ikan lele. Jadi tuh pada saat ngisi tuh ini kita buat galian dulu hancur-hancuran tanahnya, kita rawis-rawis, kita isi air gitu, terus kita injek-injek tuh, pecek kayak adonan tanah gitulah, kayak adonan tanah lumpur-lumpur. Pokoknya gimana sih kalau ini kan, kalau tanah gini nih pemirsa nih, kalau tanah begini kita kucuk-kucuknya pakai kaki gitu, kita kucuk-kucuk pakai kaki, tapi pakai air sekeliling nih. Kita mulai dari tengah dulu, sini dulu kita mulai. Nah, sambil kita isi ikan lele. Buat awal harus ada modal ikan lele. Mungkin kita ikan lele setengah ton atau 1 ton lah ini. Nggak rugi juga, nanti ikan juga kan kita jual lagi. Ikan gelepar kita isi air sambil menuhin. Kalau ada ikannya, airnya nggak surut. Sudah di video saya yang lama-lama tuh sudah banyak buktinya. Maksudnya saya udah buktiin langsung. Enggak cuma ngomong begini, sudah saya buktiin langsung. Nanti kalau saya sempat saya taruh di deskripsi dah link-linknya, bisa dicek. Nah, dinding begini nih. Dinding begini pemirsa nih. Ini kan tanah kering itu. Ini kalau jangankan isi air 1 galon mobil air galon 100 biji juga tetap aja rembes kalau dibuang di sini. Nah, ini kalau udah ada ikan lelenya, dia tuh seperti dilem. Nanti kita buktiin. Di konten selanjutnya kita buktiin bagaimana kolam ini saya isikan lele, saya isi air dan nggak rembes. Saya buktiin. Ini saya ngomong begini karena udah pengalaman. Jadi intinya gitu pemirsa, tanah lapangan dibuat kolam supaya nggak rembes. Nah ini tuh, supaya nggak rembes. Ya gitu aja pemirsa ya. Mohon maaf nih kalau saya salah ngomong, salah kata. Intinya kita berbagi, nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Ini bagi yang mau buat kolam, mau buat empang besar-besaran seperti ini, bebas aja. Konsepnya galinya nggak usah dalam-dalam, galinya setengah meter lah kita anggap. Galinya setengah meter, atasnya pakai karung. Gali setengah meter, atasnya pakai karung seperti ini. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah. Di masa pandemi, masa susah begini, penyakit gampang datang, termasuk saya. Kemarin sebulan tepar, kagak bangun-bangun saya di tempat tidur, saya sampai kurus banget dari berat 85, sekarang tinggal 40. Udah kayak tulang belulang saya nih. Udah mulut udah segini-gininya, kalau kurus kan jadi monyong saya. Tetap aja harus bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.